Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara talkshow Kabar MDS TV. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa dengan CEO MDS TV dan Kabar MDS Group serta Lofong MDS dengan Bung Ismail. Ya, selamat sore, Bung Dasril. Ya. Dan juga kita kedatangan seorang tamu yaitu Bung Iskandar Sabeni. Beliau adalah salah seorang pemerhati sejarah, beliau juga seorang pengacara, dan beliau juga seorang ketua Komda Bang Japar Sumsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini tema kita berbicara tentang polemik yang terjadi di masyarakat Kota Palembang. Rencana pemerintahan Kota Palembang yang akan menjadikan Pulau Kemaro destinasi wisata di Kota Palembang. Baiklah, kita minta pendapat dulu dari Bung Benny Iskandar. Menurut Bung Benny, apa yang diwacanakan oleh pemerintahan Kota Palembang itu bukankah sebuah yang baik? Kalau jadi kalau kita membangun suatu itu kan akan dibuat yang seperti Ancol ya. Ya. Kalau tidak salah seperti itu. Berita yang saya dengar. Ya. Kita juga harus lihat dari sejarahnya dulu. Pulau Kemaro itu sejarahnya seperti apa dulunya? Apakah Pulau Kemaro ini misalnya jejaknya Sriwijaya? Ataukah Pulau Kemaro ini kalau dalam sejarah itu benteng pertahanan Sultan Mahmud Badarudin. Benteng pertahanan Sultan Mahmud Badarudin dari serangan invasi kolonial Belanda. Inggris masuk Belanda dan sebagainya. Itu benteng pertahanan. Bentengnya banyak, Kuto Gawang juga bentengnya. Sekarang jadi Pintu Kusri. Oke. Itu salah satunya itu. Jadi menurut saya sebelum masuk ke persoalan itu kita harus melihat dulu sejarahnya pulau tersebut. Jangan sampai ada pembelokan sejarah. Ada pemilik sejarah, itu intinya. Ya. Oke, dari sisi bisnis nih, selain seorang pebisnis, Bung Ismail juga kan sering memperhatikan hal kehidupan sosial di masyarakat. Wacana pemerintahan Kota Palembang, apakah itu bukan sebuah yang baik? Terima kasih Bung Dasril dan Bung Benny ahli sejarah dan Bung Dasril selaku moderator, saya selaku CEO. Menurut kacamata saya dari segi bisnis ataupun pelaku sosial di mas tempat ya, bahwa dengan keberadaan para investor, kerjasama antara Pemkot dengan mendatangkan investor baik dari lokal maupun mancanegara, saya beranggapan bahwa itu adalah suatu yang positif. Kenapa? Karena pergerakan ekonomi rakyat. Saya lihat juga dan saya dengar bahwa wacana yang dibuat bahwa kita akan bersaing seperti di Ancol. Karena di Kota Palembang sendiri belum ada suatu wisata destinasi yang menjadi tonjolan atau kebanggaan selain Sport City Jakarta ini. Jadi kukira ya kita tinggal mengkolaborasi antara sejarah dengan ke depan keberadaan ini, bahwa tidak serta-merta dia akan bangun di tengah-tengah keberadaan daripada Pulau Kemaro. Itu kan bisa sedikit bergeser. Sejarah Pulau Kemaro tidak dihilangkan, ekonomi kerakyatan di sana benar-benar dirasakan. Oke, artinya secara ekonomi ini ada nilai ekonomisnya. Sangat tinggi, sangat tinggi. Apakah sangat mungkin sebenarnya nilai-nilai Kesultanan Palembang, karena di situ adalah salah satu tempat sejarah, dimasukkan di destinasi wisata itu, sehingga mengangkat juga kearifan lokal. Ya, terima kasih Presiden. Ini sangat menarik dan mudah sekali untuk saya jawab, karena saya orang bisnis dan sedikit mencampur adukan sejarah ini, bahwa Kesultanan Palembang ini dengan terdengarnya sampai ke pelosok-pelosok bahkan sampai mancanegara, bahwa Sriwijaya. Ada yang bilang ini adalah sejarah dan yang juga bilang ada ini adalah dongeng. Alangkah bagusnya kita untuk menyampaikan ini kepada domestik atau mancanegara bahwa Pulau Kemaro ini adalah suatu sejarah
di mana kita lihat gubernur kita lama dengan kebanggaannya dia mengatakan bahwa Sriwijaya football adalah bola dengan pasang klub Sriwijaya sangat disegani, bahkan pernah menjadi suatu pemegang piala ya untuk se-Indonesia. Winner. Triple winner ya, triple winner atau triple winner pernah diraih oleh Sriwijaya. Bahkan Raja Sriwijaya juga pernah dibuat oleh zaman Soeharto, seperti yang di daerah Tanggamuntung. Nah, namun kita daripada masyarakat kurang ada rasa kebanggaan, kurang rasa memiliki, baik dengan Sriwijaya ataupun dengan raja yang sekarang Sultan Mahmud Badarudin yang sekarang lagi mulai dibangkitkan atau digampang-gampangkan untuk produktif pulih. Kita punya kerajaan tapi kok tidur? Bagaimana caranya? Ya tunjukkan daripada fashion seorang raja, fashion daripada kita punya kerajaan. Tempatnya di mana? Isinya siapa saja? Telahnya siapa-siapa? Jangan jadi suatu kita punya tapi kayak tidak ada. Nah situ. Oke. Bung Beni, artinya ketika nilai-nilai kesultanan dimasukkan di rencana pembangunan kawasan wisata di Pulau Kemarau, apakah itu sesuatu hal yang baik atau ada hal yang lain? Sebelum sampai tahap sana, saya rasa pemerintah kota ya, khususnya ini karena ini di wilayah pemerintah kota Palembang, harus duduk satu meja dengan para ahli sejarah, dengan para zuriat tadi, dengan Ustaz Muhammad Salam dan sebagainya yang tahu sejarah ini. Jangan sampai sudah dibangun akhirnya menjadi polemik yang tidak sudah-sudah. Menurut saya, mumpung belum dilakukan pembangunan tersebut, ini baru rencana kan. Nah, biar rencana itu matang dan tidak simpang siur dan menyinggung pihak-pihak yang lain, saya rasa ini perlu dilakukan duduk satu meja. Itu yang paling penting. Musyawarah itu biasanya lebih pas kalau dilakukan musyawarah dulu agar mendapatkan hasil yang lebih bagus. Saya tambahkan sedikit pada saya. Ya, tambahkan sedikit. Gini Bunda, saya sebelum ditutup bahwa suatu tujuan daripada pemerintah kota dengan mempromosikan wisata Pulau Kemarau untuk menjadi destinasi unggulan, itu kita dukung. Jangan dulu kita pesimis atau negatif bahwa ini adalah suatu gerakan besar ekonomi, apalagi zaman sekarang ini ekonomi digital. Semua orang yang punya duit beramai-ramai untuk mencari tempat persinggahan, tempat kenyamanan, tempat dia untuk sedikit relax, melihat pulau. Karena kota Palembang ini suatu kota yang sangat indah. Tinggal penataannya sedikit-sedikit lagi aja. Karena jarang ada suatu kota dibelah oleh satu sungai. Kalau kita lihat di Eropa atau di mana, kan ditata dengan baik. Maka kalau memang benar-benar jadi investor itu berani jor-joran, kita lihat sekarang Haritanu dengan menunjukkan berapa triliun untuk di kota Bandung. Seperti dia dibuat seperti universal, standar internasional. Kenapa kita sedikit gamang ataupun terganggu dengan hal seperti ini? Maka benar kata Pak Penny tadi, kita dudukkan bersama. Sejarahnya tidak hilang, wisatanya tetap jalan. Sejarahnya tidak hilang, wisatanya tidak jalan. Oke, jadi itu saja pemeriksaan yang bisa kita petik. Artinya perlu ada duduk bersama antara pemerintahan Kota Palembang dengan para pelaku sejarah sehingga sinergi ini akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Tujuan baik dengan cara yang baik tentu akan menghasilkan sebuah karya yang baik. Saya Ida Sril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.